Malam itu turun perlahan di sebuah kota kecil yang sunyi. Di dalam gereja tua yang temboknya mulai retak dimakan usia. Seorang pendeta duduk sendirian di bangku kayu paling depan. Namanya Pastor William. Sejak 30 tahun terakhir, hidupnya ia abdikan sepenuhnya untuk melayani jemaat, memimpin doa, dan menyampaikan khotbah tentang kasih Tuhan. Namun malam ini, ada kekosongan yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Di hadapannya tergantung sebuah salib besar, simbol iman yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Pastor William menatapnya lama, seolah menunggu jawaban. Ia baru saja menyelesaikan doa malamnya, tetapi dadanya terasa hampa. Doa-doa itu mengalir dari bibir, namun tak lagi menggetarkan jiwa. Apakah aku masih mendengarmu, Tuhan? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu menghantuinya sejak beberapa bulan terakhir. Setiap khotbah yang ia sampaikan terdengar indah bagi jemaat, tetapi terasa kosong bagi dirinya sendiri. Ia merasa seperti seorang pengembara yang menunjukkan jalan kepada orang lain, namun tak lagi tahu kemana ia sendiri harus melangkah. Malam semakin larut. Lilin-lilin di altar mulai meredup. Pastor William bangkit, hendak menutup gereja. Namun langkahnya terhenti ketika matanya tertuju pada sebuah buku tua di rak kecil dekat mimbar. Buku itu bukan Alkitab. Sampulnya polos, tanpa simbol. Hanya bertuliskan satu kata yang asing baginya. Al-Quran. Ia terdiam. Buku itu adalah pemberian seorang mahasiswa Muslim bertahun-tahun lalu, sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang pernah ia berikan. Selama ini, kitab itu tak pernah ia sentuh. Ada rasa ragu, bahkan takut yang menahannya. Tangannya gemetar saat meraih buku tersebut. Ia belum membukanya, hanya menggenggamnya erat. Dalam hatinya terjadi pergulatan besar antara kesetiaan yang ia pegang seumur hidup dan rasa ingin tahu yang tiba-tiba menyala. Di luar gereja, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara azan dari sebuah musola kecil. Suara itu lembut, mengalun di antara keheningan malam. Pastor William memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak terasa asing. Justru menimbulkan getaran aneh di relung hatinya. Malam itu, ia pulang dengan membawa dua simbol, salib yang tergantung di dadanya, dan sebuah kitab yang belum pernah ia buka. Ia belum tahu bahwa langkah kecil ini akan menjadi awal dari perjalanan sunyi yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus jendela kamar Pastor William. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Malam sebelumnya, tidurnya gelisah. Mimpi-mimpi ganjil silih berganti, seolah pikirannya belum selesai dengan apa yang ia bawa pulang dari gereja. Di tengah kemudahan belanja digital, kepercayaan menjadi hal yang paling berharga. Nabadi Online hadir sebagai toko online yang mengutamakan kualitas, kejujuran, dan pelayanan terbaik untuk setiap pelanggan. Kami menyediakan berbagai produk pilihan dengan proses yang cepat, aman, dan praktis, langsung dari layar Anda ke pintu rumah. Setiap produk yang kami tawarkan dipilih dengan teliti. Ia tak mengerti semua maknanya, tetapi ada satu ayat yang membuatnya terdiam lama. Ayat itu berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Pastor William menutup matanya. Kata-kata itu mengingatkannya pada ajaran kasih yang selama ini ia sampaikan. Ada kesamaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak mengerti semua maknanya, tetapi ada satu ayat yang membuatnya terdiam lama. Ayat itu berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pastor William menutup matanya. Kata-kata itu mengingatkannya pada ajaran kasih yang selama ini ia sampaikan. Ada kesamaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu ia tetap menjalankan rutinitasnya, mengunjungi jemaat yang sakit, memimpin doa siang, tersenyum seperti biasa. Tak seorang pun tahu bahwa di balik jubah pendetanya, pikirannya tengah bergolak. Setiap kali menyebut nama Tuhan, ayat yang ia baca pagi tadi kembali terngiang. Sore hari, ia duduk di bangku taman dekat gereja. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua Muslim sedang menggelar sajadah di sudut taman, bersiap menunaikan sholat. Pastor William tak mengalihkan pandangan. Ia justru memperhatikan dengan saksama gerakan yang tenang, wajah yang khusyuk, dan kepasrahan yang terpancar jelas. Beginikah rasanya berserah sepenuhnya, gumamnya. Ada rasa iri yang tak ia akui. Selama ini ia mengajarkan penyerahan diri, namun hatinya penuh pertanyaan. Sementara lelaki itu, tanpa kata, seolah menemukan kedamaian dalam setiap gerakan. Malam kembali turun. Pastor William membuka kitab itu sekali lagi. Kali ini, ia tak lagi gemetar. Ia membaca dengan hati yang lebih terbuka. Setiap ayat seperti mengetuk pintu batinnya, mengusik keyakinan lama tanpa menghancurkannya. Ia menutup kitab itu perlahan. Di dadanya, salib masih tergantung. Namun di dalam hatinya, sebuah benih pertanyaan telah tumbuh. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Yang ia tahu, ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa panggilan itu tidak ada. Hari-hari berikutnya dilalui Pastor William dengan perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Setiap pagi, sebelum membuka Alkitab, tangannya selalu terhenti sejenak, menoleh ke arah kitab lain yang kini ia simpan di laci meja kerjanya. Ia tidak membacanya setiap hari, namun keberadaannya terasa seperti suara yang terus memanggil. Suatu siang, seorang tamu datang ke gereja. Namanya Ahmad, dosen filsafat yang sering berdiskusi dengan lintas agama. Ia datang untuk mengurus kegiatan sosial bersama. Pastor William menyambutnya dengan ramah, meski hatinya berdebar tak menentu. Ada dorongan kuat untuk bertanya, namun juga rasa takut melangkahi batas. Mereka duduk berhadapan di ruang kecil belakang gereja. Awalnya pembicaraan mengalir ringan tentang kemiskinan, pendidikan, dan pentingnya kasih antar sesama. Namun tanpa disadari, percakapan itu bergerak ke wilayah yang lebih dalam. "Pastor," ujar Ahmad pelan, "menurut Anda, apakah Tuhan lebih dekat pada ritual atau pada hati manusia?" Pertanyaan itu membuat Pastor William terdiam. Ia menatap jendela, melihat cahaya matahari jatuh di lantai. "Aku selalu percaya Tuhan hadir dalam pelayanan," jawabnya hati-hati. "Namun akhir-akhir ini, aku merasa seolah kehilangannya." Ahmad tak tersenyum, tak pula menghakimi. Dalam Islam, katanya lembut, kami diajarkan bahwa Tuhan sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Kadang,
yang membuatnya terasa jauh adalah kebisingan di dalam diri kita sendiri. Kata-kata itu menghantam hati Pastor William lebih keras dari yang ia duga. Ia menelan ludah. Tanpa rencana, ia berkata, "Aku pernah membaca sedikit Al-Quran." Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah telah lama menunggu untuk diucapkan. Amat mengangguk, seakan itu hal biasa. Mencari kebenaran bukanlah dosa. Katanya, yang berbahaya adalah menutup pintu sebelum memeriksa apa yang ada di baliknya. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun bagi Pastor William, dialog singkat itu meninggalkan jejak mendalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar tanpa dihakimi. Tidak ada upaya mengajak atau memaksa. Hanya ruang untuk berpikir dan merasakan. Malam itu, ia duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka Alkitab, lalu menutupnya kembali. Tangannya beralih ke kitab lain. Kali ini, ia membaca dengan lebih serius. Ayat demi ayat berbicara tentang kepasrahan, tentang ketundukan total kepada Tuhan Yang Esa. Air matanya menetes tanpa ia sadari, bukan karena sedih, melainkan karena ada bagian dalam dirinya yang terasa disentuh. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut pun muncul. Bagaimana jika jalan ini membuatnya kehilangan segalanya, jabatan, kehormatan, dan kepercayaan orang-orang. Di hadapan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Salib di dadanya masih ada. Namun di lantai kamarnya, tanpa ia rencanakan, terbentang kain kecil yang bersih. Ia belum tahu mengapa ia membentangkannya. Ia hanya merasa perlu diam dan berserah. Malam itu hujan turun pelan, membasahi jendela kamar Pastor William dengan irama yang menenangkan. Kain kecil yang terbentang di lantai masih ada sejak malam sebelumnya. Ia tidak melipatnya, seolah takut merusak makna dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia berdiri lama di tengah kamar, ragu untuk melangkah. Dalam kepalanya, ajaran demi ajaran yang ia pelajari sejak muda berputar tanpa henti. Ada rasa bersalah yang menekan dada, namun ada pula kerinduan yang sulit diabaikan. Kerinduan untuk merasakan Tuhan, tanpa perantara, tanpa panggung, tanpa kata-kata indah. Perlahan, ia berlutut. Gerakan itu bukan bagian dari ritual yang ia kenal. Ia hanya mengikuti dorongan hati yang terasa sangat manusiawi. Kepalanya tertunduk, tangannya menyentuh lantai. Tak ada doa terhafal, tak ada liturgi, hanya keheningan yang pekat dan napas yang bergetar. Jika engkau ada di sini, bisiknya lirih, tunjukkan aku jalanmu. Air mata jatuh, membasahi lantai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pastor Andreas merasa benar-benar kecil. Tak ada gelar, tak ada jabatan. Hanya seorang hamba yang bingung, berdiri di ambang kebenaran yang belum ia pahami. Keesokan harinya, kegelisahan itu terbawa hingga ke gereja. Saat memimpin kebaktian, suaranya tetap tenang, namun hatinya berisik. Jemaat menyimak dengan khusyuk, tak menyadari bahwa pendeta mereka tengah berjuang menahan badai di dalam dirinya. Setelah kebaktian usai, seorang jemaat tua mendekatinya. "Pastor," katanya lembut,
Akhir-akhir ini, khotbah Anda terasa berbeda. Lebih dalam, tapi juga lebih sedih. Pastor Andreas tersenyum tipis. Ia tak mampu menjawab. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pergulatan yang bahkan belum bisa ia jelaskan pada dirinya sendiri. Sore itu, ia kembali bertemu Ahmad. Kali ini tanpa rencana. Mereka duduk di teras sebuah perpustakaan kecil. Pastor Andreas akhirnya berani bertanya tentang sholat, tentang sujud, tentang makna menyerahkan diri sepenuhnya. Ahmad menjawab pelan, tanpa nada menggurui. Sujud, katanya, adalah pengakuan bahwa kita tak memiliki apa-apa. Saat dahi menyentuh bumi, hati seharusnya menyentuh kejujuran. Kata-kata itu terpatri kuat. Malamnya, Pastor Andreas kembali ke kamarnya. Kain itu kembali terbentang. Kali ini, ia menundukkan kepala lebih dalam. Ia belum menyebut nama, belum mengucap syahadat. Namun hatinya mulai memahami. Ada kedamaian dalam ketundukan. Ia tahu jalan ini semakin berbahaya bagi kehidupannya yang lama. Namun semakin ia melawan, semakin kuat panggilan itu terasa. Di antara salib yang masih ia kenakan dan sujud yang mulai ia kenal, Pastor Andreas berdiri di persimpangan yang tak bisa lagi ia hindari. Hari-hari Pastor Andreas kini berjalan dengan beban yang kian berat. Wajahnya masih sama di hadapan jemaat. Tenang, ramah, penuh wibawa. Namun di balik itu, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Setiap kali ia berdiri di mimbar, ada pertanyaan yang menusuk. Apakah aku sedang mengajarkan apa yang masih aku yakini sepenuh hati? Suatu malam, ia membuka lemari dan menatap jubah pendetanya. Kain itu pernah menjadi simbol pengabdian tertinggi dalam hidupnya. Ia menyentuhnya perlahan, seperti menyentuh masa lalu yang penuh pengorbanan. Bertahun-tahun ia menolak kenyamanan, menunda kehidupan pribadi, dan mengikatkan diri pada satu jalan. Kini, jalan itu terasa bercabang. Kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika pimpinan gereja memanggilnya untuk berbincang. Tidak ada tuduhan, hanya pertanyaan-pertanyaan halus tentang perubahan sikap dan isi khotbahnya. Pastor Andreas menjawab seperlunya, namun ia tahu keraguan sudah mulai terbaca. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan hingga tiba di depan sebuah musola kecil. Lampunya redup, pintunya terbuka. Dari dalam terdengar lantunan ayat yang lembut. Ia berhenti, berdiri di luar, merasa seperti tamu yang tak diundang. Namun tak ada yang mengusirnya. Suara itu justru memanggil hatinya masuk ke dalam keheningan. Ia duduk di sudut, menunggu. Ketika semua selesai, seorang pria paruh baya menghampirinya dan hanya berkata, "Silakan Pak, di sini terbuka untuk siapa saja yang ingin diam." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhir di hatinya. Pastor Andreas menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ketenangan yang jujur. Namun, ketenangan itu datang bersama harga yang mahal. Jika ia melangkah lebih jauh, ia tahu apa yang akan ia kehilangan. Jabatan, pengakuan, mungkin juga orang-orang yang selama ini ia cintai sebagai keluarga rohani. Di kamarnya, malam itu, ia berdoa dengan kata-katanya sendiri. Tidak terikat bentuk, tidak terikat tradisi.
Ia hanya berkata jujur tentang ketakutannya, tentang kerinduannya, tentang keinginannya untuk tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Saat ia bersujud, ada satu kesadaran yang menguat di dadanya. Iman sejati menuntut keberanian. Keberanian untuk jujur, bahkan ketika kejujuran itu menyakitkan. Pastor Andreas bangkit dengan hati bergetar. Keputusan itu belum terucap, namun arahnya semakin jelas. Ia tahu episode terakhir dari perjalanan sunyinya akan menjadi yang paling menentukan. Pastor Andreas bangkit dengan hati bergetar. Keputusan itu belum terucap, namun arahnya semakin jelas. Ia tahu episode terakhir dari perjalanan sunyinya akan menjadi yang paling menentukan. Terima kasih telah menyimak kisah Salib dan Sajadah, perjalanan sunyi seorang pendeta mencari Tuhan hingga akhir. Semoga cerita ini bukan sekadar kisah, tetapi cermin tentang kejujuran hati, keberanian mencari kebenaran, dan makna berserah yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh perasaan atau memberi sudut pandang baru tentang perjalanan iman, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk channel ini. Subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap episode baru langsung hadir di hadapanmu. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari perjalanan ini yang paling menggetarkan hatimu? Atau kisah pencarian hidayah siapa yang ingin kamu dengar selanjutnya? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah berjalan, tetaplah mencari, karena hidayah sering hadir dalam bayang yang tak terduga. Salam, Bayang Hidayah.